orang-orang muda yang rindu akan firman Tuhan, yang rindu akan Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yes. Ajarku berdiam, amin, dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Yes, Lord. Saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku Yesus hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tetap berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami anak muda-Mu hari ini Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Dan hari ini kami berkata, apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami tetap menyembah Tuhan. Biarlah kami tetap memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu di dalam penyembahan terletak kekuatan kami Tuhan. Di dalam penyembahan terletak pengharapan kami Tuhan. Ini setiap kami anak muda-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami datang Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan segenap hati kami Tuhan. Kami mau berkata, Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa pujian kami hari ini Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu kami panggil Engkau hari ini Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami.
Ini pengakuan kami hari ini Tuhan. Ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, kami sembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembah. Amin. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami sembah Engkau yang luar biasa. Kami sembah Engkau yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian sampai selama-lamanya. Yes, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh Namamu begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Namamu begitu manis dalam hidup kami Bapa. Yes Lord. Kami tinggikan Kau, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lebih lagi katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin, amin Tuhan. Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ini pujian kami Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu, kami sembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Lahir kuasa-Mu hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, pujian kami yang mengalir dari hati kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami anak muda-Mu Tuhan. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, oh Yesus. Kami sembah bersama katakan semua kemuliaan dan kagum hanya tertuju kepada Engkau. Amin Tuhan, Tuhan dan Rajaku, setiap jiwa dan nafasku. Kami sembah Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Hidup semua kemuliaan dan keagungan, amin, hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya bagi Yesus Tuhan. Amin. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap menyembah Tuhan.
Ajar kami untuk tetap mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes, mengalir kuasa-Mu hari ini Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Amin Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Hanya Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Yes, amin Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi lebih lagi Tuhan. Katakan pada Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan saat ini. Mari dengan segenap hatimu datang sembah Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu yang terbaik buat Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Mari sembah Dia, mari panggil namanya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Ini syukur kami hari ini Tuhan. Ini syukur kami hari ini. Mari anak muda dimanapun engkau berada saat ini, engkau yang menyaksikan acara ini melalui live stream, mari engkau menyembah Tuhan dari tempatmu. Mari engkau angkat suara sembah Tuhan. Katakan Tuhan dahsyat, katakan Tuhan luar biasa. Kasih-Nya besar. Shikara-la-la-la-la-la Yeshe, Ra-la-la-la-la-la Yeshe, Shikara-la-la-la-la-la Yeshe, Ra-la-la-la-la-la Yeshe, Shikara-la-la-la-la-la Yeshe, Ra-la-la-la-la-la-la Yeshe, Ra-la-la-la-la-la Yeshe, Shikara-la-la-la-la-la. We worship You, Lord. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima segala pujian, terima segala sembah kami. Shikara-la-la-la-la-la Yeshe. Mari alami Tuhan hari ini. Mari anak muda engkau alami Tuhan dimanapun engkau berada. Mari alami kuasa Tuhan. Shikara-la-la-la-la-la-la Yeshe. Ura-la-la-la-la-la-la Yeshe. Ira-la-la-la-la-la-la Yeshe. Mengalir kuasa-Mu, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Ura-la-la-la-la-la Yeshe. Ura-la-la-la-la-la Yeshe. Ura-la-la-la-la-la Yeshe. Terima kasih. Kami mengalami Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Oh, terima kasih Bapa. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Amin Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kami sampai selama-lamanya Tuhan. Raja di atas segala raja. Amin Lord. Sebab Kau layak terima pujian. Amin Tuhan. Sebab Kau layak. Yes Lord. Terima pujian, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau layak. Yes Lord. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Kau yang layak Tuhan. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami berikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur, kami anak-anak muda-Mu Tuhan masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati berkat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap anak muda yang mendengarkan firman ini. Sehingga firman-Mu tidak berlalu saja tapi mendapat bagian dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami siapkan bejana hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak muda. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan dan menerima berkat firman Tuhan. Judul atau tema firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Tetap Positif di Masa yang Sulit. Sebelumnya kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10 berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Melihat dan mendengar situasi yang melanda dunia saat ini, sangat banyak alasan untuk membuat kita takut, khawatir, dan kehilangan arah. Namun sebagai anak Tuhan, mari kita memandang masalah ini sebagaimana Tuhan memandangnya. Apa yang dimaksud dengan tetap positif? Tetap tenang, tetap kuat, tetap fokus kepada tujuan dan masa depan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Kita akan mengingat sebuah kisah di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 33. Saya percaya anak muda tahu semua cerita ini. Namun hal ini kita akan belajar bersama-sama bahwa ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kita melihat bersama masalah yang sama, medan yang sama, mereka menerima janji Tuhan yang sama, dan kita juga melihat bahwa mereka menghadapi musuh yang sama. Namun cara pandang mereka terhadap sebuah masalah, terhadap musuh menentukan masa depan mereka. Kita melihat dua golongan ini dan golongan mana kita berada. Yang pertama, golongan 10 orang. Kita baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31. Kita baca bersama-sama Bilangan pasal 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, ini adalah cara pandang yang salah terhadap semua masalah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka punya Tuhan yang sama. Ya, mungkin kalau sekarang mereka satu gereja, satu jemaat, ya. Tapi cara pandang mereka terhadap sebuah masalah itu berbeda. Ya, ini golongan 10 orang memandang bahwa seakan-akan masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan sudah tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Seakan-akan Tuhan sudah tidak bisa menolong mereka. Padahal Tuhan berjanji, aku akan menyerahkan tanah itu. Aku akan memberikan kalian kemenangan. Tetapi masalah membuat mereka hidup dalam ketakutan. Tanda kutip, mereka hidup dalam keraguan. Dan mereka tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan mereka tidak masuk tanah Kanaan. Kemudian golongan yang kedua, meskipun hanya berdua, Yosua dan Kaleb. Kita baca di dalam Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Kita baca bersama-sama. 2, 3, 1. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini adalah respon yang positif, sikap yang positif. Bagaimana dengan kita saat ini? Saya percaya dengan masalah yang mereka hadapi dan masalah yang ada sekarang ini, meskipun beda masalah, tapi powernya sama. Kalau kita menghadapi secara khusus buat COVID-19 saat ini, kalau kita melihat dengan cara pandang manusia, kita akan ragu, kita takut, bahkan kita khawatir. Pegang ini salah, raba itu salah, keluar salah, serba salah. Tetapi sebagai anak Tuhan, marilah kita mencontoh Kaleb dan Yosua. Mereka memandang masalah itu sebagaimana cara Tuhan memandang. Mereka kuatkan iman mereka. Mereka mengingat firman Tuhan. Karena itu di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, bagaimana supaya kita tetap bersikap positif dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang perlu kita belajar bersama-sama. Dan ini ada pada Kaleb dan Yosua. Dan kita lihat di semua angkatan bangsa Israel, di antara ribuan bangsa Israel, hanya 2 yang berhasil menduduki tanah perjanjian. Seperti yang saya katakan tadi, masalah yang sama, musuh yang sama, janji yang sama, pergumulan yang sama. Sama dengan yang kita hadapi saat ini. COVID-19 ini melanda semua dunia. Dan banyak di antara mereka yang hidup dalam ketakutan, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas lagi. Mereka bahkan jauh dari Tuhan, mereka putus asa. Tetapi sebagai anak muda Kristen, mari kita bangkit. Kita percaya Tuhan lebih besar. Sebuah ayat firman Tuhan berkata, kita berasal dari atas. Kalau kita berasal dari atas, kita percaya bahwa kuasa dunia, hukum dunia tidak berlaku bagi kita. Yang berlaku bagi kita adalah hukum Tuhan, kuasa Tuhan ada atas kita. Adapun kalau Tuhan izinkan, itu terjadi seizin Tuhan. Karena semua ada dalam kontrol Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Nah, untuk tetap bersikap positif, kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15, saya bacakan. Saya pasal 30 ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kita garis bawahi, tinggal tenang dan percaya. Di dalam kepercayaan kita kepada janji Tuhan, di dalam kepercayaan kita kepada firman Tuhan, terletak kekuatan kita dan memberikan kita ketenangan. Tidak ada yang bisa menenangkan kita, hanya firman Tuhan. Kaleb dan Yosua ketika mereka menghadapi musuh, ketika menghadapi pergumulan, mereka mengingat firman Tuhan. Mereka percaya. Bahkan Daud ketika Siklag dibakar, istri mereka ditawan. Secara manusia, Daud kecewa. Daud putus asa. Tapi Daud kembali bangkit. Dan firman Tuhan mencatat,
Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud bangkit. Dia melihat bahwa di atas segalanya Tuhan pasti menolong. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi satu titik pun firman Tuhan, janji Tuhan tidak akan yang berlalu sebelum digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu hidup kita bukan terletak pada COVID-19. Hidup kita terletak di dalam tangan Tuhan. Di mana kita meletakkan kepercayaan kita, disitulah kita kuat. Dan kalau kita percaya terus memandang kepada kuasa Tuhan, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap tegar. Bukan berarti kalau begitu saya tidak usah pakai masker, tetap. Karena firman Tuhan juga mengajar kita untuk tetap berjaga. Ya, kita pakai hikmat, tapi jangan khawatir. Yang kedua, kita melihat bagaimana supaya kita tetap bersikap positif. Kita harus selalu memperkatakan yang positif. Di akhir-akhir ini setelah muncul COVID-19, coba kita koreksi hati kita. Apa yang paling banyak kita upload? Berita COVID? Berapa korban? Siapa yang meninggal? Siapa yang dirawat? Berapa tenaga medis yang sudah terinfeksi? Kita lupa bahwa itu bukan tugas utama kita. Menyiarkan, mengabarkan kabar buruk. Sadar atau tidak sadar anak muda, apa yang sering kita upload hari-hari ini? Masihkah kita ingat tugas kita? Mengabarkan kabar baik seperti firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala. Di akhir-akhir ini kita tetap mengabarkan kabar baik. Karena dengan kabar baik yang kita sampaikan, sama dengan Yosua dan Kaleb. Meskipun mereka cuma berdua, mereka menenteramkan, kata firman Tuhan, menenteramkan bangsa itu. Kita pasti menduduki, kita pasti menang, Tuhan akan menolong kita. Tapi karena manusia akhir zaman ini lebih percaya kepada kabar burung, kepada hoax daripada firman Tuhan. Tapi mari anak-anak muda, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi tetap perkatakan positif. Tetap perkatakan perkataan iman. Karena ketika kita memperkatakan perkataan yang positif, itu akan membuat sebuah kuasa. Karena apa yang kita katakan, surga intervensi. Deklarasikan perkataan iman kita. Bahkan firman Tuhan katakan kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Di mulut kita, di perkataan kita. Dan apa yang kita katakan dengan iman, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Setiap hari pada saat kita bangun, mari kita perkatakan firman Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti lindungi saya. Tuhan pasti menjaga keluargaku, bangsaku, generasiku. Tuhan pasti jaga. Dan kita mengabarkan kabar yang baik, perkatakan yang positif. Mungkin dengan perkataan yang kita katakan itu bisa menenteramkan banyak bangsa, banyak orang. Amin, amin. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita harus lakukan untuk kita tetap bersikap positif? Yang ketiga, kita tetap hidup dalam kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengundang hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Otomatis kalau kita hidup dalam kasih, kasih kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan, inti dari Injil, inti dari Alkitab itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Otomatis kalau kita terus mengasihi Tuhan, giat melayani Tuhan, giat melayani sesama, otomatis ketakutan itu akan lenyap. Saya ibaratkan seperti ini adalah hati manusia. Mendengar berita COVID-19, banyak alasan. Kita kan masih manusia biasa, kita masih hidup di dunia, pasti kita takut. Tuhan tidak pernah katakan bahwa kita manusia biasa, kita harus hidup dalam ketakutan. Tuhan malah menyuruh kita jangan takut. Ini adalah hati manusia, penuh kebimbangan, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Dan ini adalah kasih. Bagaimana cara untuk mengusir ketakutan dan keraguan itu? Tidak usah kita tangkik dalam nama Yesus, roh ketakutan keluar, tidak usah. Otomatis dengan kita hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, otomatis semua ketakutan itu, keraguan itu akan lenyap. Karena firman Tuhan berkata, kasih melenyapkan
ketakutan. Karena itu marilah tetap bersikap positif. Ada 3 hal yang membuat kita tetap bisa bersikap positif. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, iman kita tumbuh dalam pendengaran akan firman Tuhan. Rajin-rajin baca kitab suci saat ini. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, tetap perkatakan yang positif. Pada saat kita keluar rumah, mau ke kampus, mau kemana-mana, kita berkata, Tuhan pasti lindungi saya. Karena dengan kita berkata positif, firman Tuhan berkata, surga intervensi. Dan apa yang kita katakan di bumi ini, itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, apapun yang terjadi, tetap mengasihi Tuhan. Layani Tuhan, korban buat Tuhan. Ya, hari ini kita merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus, di mana Yesus berkorban, ini menjadi teladan buat kita. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan kasih itu. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Ada seorang yang bijaksana berkata seperti ini. Dia punya statement seperti ini dan bisa kita contoh. Dengan kita mengasihi, hidup dalam kasih, membuat kita mengerti tujuan hidup. Dan ketika kita fokus dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, otomatis ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu akan lenyap dari kehidupan kita. Dan kita menjadi pemenang. Karena itu anak muda yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berpikiran, bersikap yang positif. Karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Saya akhiri firman Tuhan malam ini. Dalam firman Tuhan ada tercatat 360 kata jangan takut. Itu menunjuk kepada satu hari selalu ada jaminan Tuhan untuk kita tidak takut. Mengapa? Kita milik Tuhan, kita biji mata Tuhan. Apapun yang terjadi semua ada dalam covernya Tuhan, semua ada dalam kedaulatan Tuhan, semua ada dalam tangan Tuhan, termasuk hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom. Hello Youth People, hari ini kita akan mengadakan talk show Youth Petra Kendari untuk perdana. Dan hari ini saya kedatangan beberapa narasumber. Dan hari ini saya akan memperkenalkan dari mereka. Dari pertama dong. Nama saya Brian guys. Halo teman-teman, nama saya Jovi. Halo, nama saya Abigail. Nah, saya dengar ini kan kalian ada beberapa dari kalian yang bersekolah di luar kota. Nah, dari Brian ini saya dengar sekolahnya di Tangerang. Boleh dong cerita bagaimana keadaan di kota Tangerang ketika baru pertama kali lockdown? Keadaan di kota Tangerang pas pertama kali lockdown tuh, pertama kali kasus pertama kena corona, langsung besoknya tuh aktivitas di kota Tangerang itu benar-benar mati sama sekali. Nggak ada yang kayak jualan-jualan di pinggir jalan lagi, kayak pedagang kaki limanya juga udah nggak ada. Yang terlihat di penglihatan saya itu cuma ada ojek online yang menunggu orderan, tapi kasihan banget lah mereka kayak menunggu orderan tapi nggak dapet kayaknya, seperti itu. Berarti waktu itu langsung sekolah-sekolah diliburkan juga? Iya, kalau kampus saya diliburkan dan kebanyakan sekolah hampir semua sih kalau di Tangerang diliburkan. Oh begitu. Oke, dan yang kedua, Jovita. Saya kan di Surabaya. Ya. Waktu pertama kali corona datang kan ada 2 orang kan yang langsung kena corona. Waktu itu langsung semua orang full di supermarket karena panic buying itu toh. Jadi kayak banyak orang langsung beli kayak 2 troli sembako semua segala macam. Dan tiba-tiba 3 hari sesudah diumumkan langsung sepi. Semua sepi, terus pengumuman kuliah diliburkan, sekolah semua diliburkan, dan otomatis papa mama langsung telepon suruh pulang. Jadi hari kedua diliburkan itu tanggal hari Selasa, pokoknya hari Rabu atau Selasa langsung pulang ke Kendari karena supaya bisa lebih aman di sini awalnya. Oke. Dan untuk Abi sendiri kan ini untuk di kota Kendari sendiri, bagaimana sih keadaan di kota Kendari pada saat diumumkan bahwa kota kita akan lockdown atau akan dirumahkan, kita akan melakukan segala aktivitas itu dari rumah saja? Kalau saya melihat di kondisi hari ini khususnya di kota Kendari tidak begitu sepi karena melihat perkembangan yang pasien yang dikatakan positif itu ada, yang pertama itu ada 3 orang, tetapi dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu pasien yang 3 orang ini dinyatakan sembuh. Jadi ada beberapa dari masyarakat kota Kendari itu yang tidak mengalami kepanikan,
tapi ada juga yang mengalami kepanikan dalam segi ekonomi, dalam segi per bisnis. Ya. Dalam segi bisnis masih berjalan seperti biasa, tapi di akhir-akhir ini khususnya saat pemerintah mengatakan lockdown di 3 hari ke depan, masyarakat rata-rata menjadi panik. Sekarang banyak supermarket ataupun pasar-pasar yang dikunjungi oleh masyarakat karena dikatakan pemerintah bahwa tidak ada aktivitas di dalam 3 hari ke depan, termasuk perjualbelian, pasar-pasar pun sempat dikatakan bahwa akan tutup gitu. Jadi yang terjadi saat ini seperti itu. Ya, oke. Ini kan dulunya kan sebelum lockdown kan kita sering menginginkan libur, dan pada saat itu libur itu tiba, mungkin 1 sampai 3 hari pertama itu kita happy karena kita bisa beristirahat dari segala aktivitas kita. Dan yang saya mau tanyakan begini. Setelah beberapa minggu kita dirumahkan saja, melakukan segala aktivitas dari rumah, kuliah di rumah dan sebagainya kita adakan di rumah, dan pasti ada titik di mana kita merasa bosan. Nah, yang saya mau tanyakan ke kalian ini, apa sih kegiatan kalian yang positif untuk mengatasi kebosanan itu? Mungkin dari Brian dulu. Kalau dari saya sendiri itu, kalau pertama mencapai titik jenuh tuh pada minggu kedua ya. Yeah. Karena kalau minggu pertama masih asik-asik aja gitu kan. Yeah. Terus pas kegiatan yang dilakukan tuh seperti memasak, tapi kayak memasak yang simple-simple kan. Ada yang TikTok kan sekarang kan, yang buat dalgona lah, buat Oreo apalah gitu, kan, dicoba-coba. Tapi ngerasa lebih kekeluargaan aja gitu, karena buatnya sama keluarga, walaupun nggak enak-enak banget, nggak gagal-gagal banget juga. Terus workout olahraga, tapi yang nonton YouTube, tapi walaupun gerakannya nggak sempurna, tapi kita usahain gerak aja di rumah kan, daripada nimbun lemak kan bahaya kan. Terus apalagi ya, bercocok tanam. Nah itu harus, anak-anak muda nih harus tahu bercocok tanam nih, apalagi di masa sulit seperti ini ya. Nah kan kita harus berbuah, makanya kita juga harus belajar menanam. Betul. Jadi menanam seperti apa ya, kayak menanamnya simple seperti kayak tanam cabai, tanam lombok gitu kan. Yeah. Coba kayak cuma dilempar kan bijinya seperti itu. Biasanya tumbuh sih. Betul. Ya seperti itu sih. Terus yang paling penting tuh bagi anak muda tuh waktu sekarang tuh waktu yang paling baik untuk kita mempererat hubungan kita baik sama Tuhan sama keluarga juga. Karena di saat ini tuh kita benar-benar saat teduh itu benar-benar kita rasain, karena kita nggak bisa ngapain-ngapain lagi, pasti bosan, main game juga seharian pasti bosan. Saat teduh, waktu yang tepat untuk kita saat teduh. Aku bisa bilang kalau saat ini adalah masa-masa yang disebut dengan selah atau diam sejenak untuk mendekatkan diri sama Tuhan, seperti itu sih. Itu dari saya, kegiatan positif. Dari Brian itu, dan kita akan mendengarkan dari Jovita. Apa sih kegiatan positif Jovita selama di rumah? Jadi pokoknya singkat cerita, dari awal libur diumumkan pasti semua senang. Masuk di minggu kedua itu sama yang kayak tadi Brian bilang, jenuh, bosan. Aduh ngapain, gak ada yang, pokoknya kayak bosen. Habis itu gak lama saya menemukan satu hal yang dapat saya syukuri, ya yang katanya tadi Brian, yang soal lebih ke mempererat hubungan sama Tuhan, sama keluarga. Dan pokoknya secara umum apa yang saya lakukan juga sama kayak Brian, cuman tambahannya itu saya lebih dapat mempererat hubungan selain dengan Tuhan dan dengan keluarga. Saya juga mempererat dengan teman-teman. Kayak saya punya teman-teman yang sudah lama, sudah lama tidak kontak, yang sudah lama tidak chat, tapi tiba-tiba gara-gara mungkin di Instagram lihat-lihat story, terus kayak saling DM-an, kayak apa kabar. Jadi kayak kembali mempererat hubungan dengan teman-teman lama. Terus ya yang paling penting itu soal saat teduh sama Tuhan. Nah kayak dulu itu kita selalu beralasan kayak aduh mau kuliah bangun pagi nggak bisa, nggak ada waktu. Terus malam-malam aduh nggak bisa, capek kuliah, kecapean. Sekarang alasannya apa lagi? Ketiduran, terlalu malas, terlalu mager, nggak ada toh. Jadi satu kegiatan yang sangat harus dan pasti dan tidak mungkin tidak dilakukan adalah saat teduh. Karena
apa ya, kita nggak akan bisa menemukan kasih di luar itu. Kita nggak akan bisa menemukan apapun yang lebih indah daripada Tuhan. Betul. Satu ayat yang saya pengen bagi, saya tiba-tiba teringat, pokoknya itu di Ibrani nggak tahu Ibrani berapa, pokoknya dia mengatakan bahwa janganlah kamu lupa akan pertemuan-pertemuan ibadahmu, dan juga jangan lupa untuk memperhatikan saudara-saudaramu. Nah, di situ dapat 2 poin yang saya tadi bagikan. Yang pertama, saya saat teduh tetap beribadah online, walaupun online tapi tetap ada hadirat Tuhan. Dan yang kedua itu mempererat hubungan bukan cuma dengan keluarga di rumah, tapi dengan semua teman-teman kita. Karena teman-teman, apalagi buat kita anak-anak Tuhan, percayalah bahwa saat-saat ini adalah saat-saat kita di mana kita untuk mencari jiwa-jiwa di luar sana. Banyak orang-orang yang kesepian, banyak orang-orang yang membutuhkan kasih, dan banyak orang-orang yang merasa ingin diperhatikan. Maka dari itu, dari kejadian seperti ini saya kayak, ini waktunya, ini bukan masalah memikirkan diriku sendiri, tapi masalah untuk mencari jiwa-jiwa di luar sana yang butuh untuk ditanyakan kabarnya, butuh untuk ditelepon kayak, halo, kok apa kabar, kok di mana Mi, kayak begitu. Jadi pokoknya kesan saya untuk selama beberapa minggu, sudah 3 minggu lebih ini, itu 2 tadi, pererat hubungan dengan Tuhan dan keluarga, dan juga pererat dengan hubungan dengan teman-teman yang sudah lama tidak kontak. Thank you. Oke, jadi saya tambahkan sedikit, mungkin di dalam situasi yang menurut kita negatif, tapi ada hal positif juga yang kita bisa dapatkan di sana ya. Wow, luar biasa sekali kesaksian dari Jovita, dan kita akan mendengarkan dari kesaksian dari saudari Abi. Kalau saya mengatasi kebosanan berada di rumah, hal-hal positif yang saya lakukan itu sama seperti teman-teman yang di samping saya, bahwa itu memang sangat berguna untuk kita pribadi, untuk kita dan keluarga, ataupun kita dengan Tuhan. Nah, kalau saya di rumah itu karena saya seorang karyawan, jadi saya tidak mengalami libur. Tetapi di sini kita diajarkan untuk tetap berinteraksi dengan orang-orang, tetapi interaksinya dikurangi gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu kita bicarakan, jangan dibicarakan. Ada hal-hal yang sangat inti kita harus bicarakan, itu yang kita bicarakan. Nah, kalau untuk komunikasi dengan orang lain, nah kalau dengan di rumah kita lebih banyak memperhatikan orang tua, memperhatikan saudara-saudara, atau membangun begitu kepada mereka begitu, karena banyak sekali sebenarnya, apalagi yang saya rasa orang tua kita sangat butuh yang namanya semangat dari anak-anaknya begitu, apalagi yang penyakit seperti ini, keadaan seperti ini, mereka sepengetahuan mereka itu yang paling diserang orang tua gitu. Jadi orang tua khususnya saya, mereka sangat butuh yang namanya support dari anak, terus bagaimana umpamanya berita-berita yang ada di luar seperti apa. Jadi kita sebagai anak yang tahu lebih banyak lagi tentang berita di luar, kita harus memberikan informasi bahwa seperti ini, jangan panik, seperti ini, begini. Terus tetap jaga hubungan sama teman-teman gereja lewat komunikasi, yang aplikasi yang sudah disediakan. Kita tetap melakukan pujian penyembahan meskipun kita jauh, tetapi kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terus kadang-kadang juga saya menyempatkan diri untuk keluar rumah, tetapi pakai kendaraan, kadang-kadang melihat orang-orang yang lagi di luar. Kalau malam-malam mereka sedang apa di luar, kenapa mereka masih di luar, sudah malam gitu, tetapi ada alasan-alasan yang membuat mereka masih di luar di waktu-waktu malam. Mungkin itu ada ojek online, Grab yang sedang mencari sesuatu, mungkin sedang bekerja di waktu yang seharusnya tidak boleh orang keluar. Maka di situ kadang-kadang kita dipanggil untuk memperhatikan mereka, menolong mereka, bagaimanapun caranya. Tuhan memberikan kita hikmat untuk memperhatikan mereka. Itu tadi kan sempat saya mendengar dari kalian untuk menjaga hubungan dengan teman-teman yang lainnya. Dan ini kan kita punya komunitas yang namanya Klik. Nah, apakah dengan adanya diadakan kegiatan di rumah saja itu masih bisa membuat kalian bisa terhubung dengan mereka, beribadah dengan mereka, sharing-sharing dengan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka? Seperti apa sih? Kalau dari saya sendiri, tentunya Klik maupun persekutuan lainnya tuh begini ya. Kalau misalnya
kita paham tentang hadirat Tuhan tuh nggak ada batasnya sama jarak, sama waktu pun nggak ada. Kalau misalnya kita benar-benar pengen persekutuan, kita kan udah disediain aplikasi. Contohnya ada Zoom, ada WhatsApp, ada banyaklah Hangout, banyaklah aplikasi yang seperti meeting untuk persekutuan gitu. Kenapa kita nggak gunain itu sebagai untuk klik? Karena ingat aja kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan, nantinya kita lari ke dosa. Karena misalnya dosa, kalau kita semakin jauh dari Tuhan, ketika kita menjauh dari persekutuan, kita akan mendekatkan iblis semakin cepat masuk, sedangkan kita di dalam persekutuan pun kita masih sering diserang. Seperti itu. Berwaspadalah aja karena persekutuan itu penting bagi kita. Seperti itu sih. Oke, dari Jovita sendiri? Ya, tetap ada klik dan persekutuan lainnya tetap ada, tetap saling terhubung sama kata tadi Brian yang kayak ada banyak aplikasi yang telah disediakan dan ya memang tidak ada jarak buat hadirat Tuhan bekerja, dan seperti kayak tetap ada klik, ada ibadah online. Jadi bersyukur bahwa kita masih dapat memuji Tuhan dalam situasi yang seperti ini, kayak gitu. Oke. Dan dari Abi? Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kita ada banyak aplikasi, terus kadang-kadang ada juga orang yang membuat jadwal, umpamanya jam 10 kita bertemu di dalam doa, itu juga bisa digunakan. Oke. Dan tentunya teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming ini pastinya ada saat-saat di mana teman-teman itu merasakan kayak bosan, terus down. Nah, dari teman-teman yang ada bertiga di tempat ini, saya mau kalian, apa sih yang ingin kalian sampaikan untuk mereka supaya kegiatan mereka di rumah itu tidak monoton, terus tidak hanya berada di rumah terus tidak bikin apa-apa, harus ada kegiatan positif. Apa sih yang harus kalian sampaikan ke mereka? Apapun yang kalian khawatirkan hari ini, semua orang juga merasakan khawatir, rasa gelisah. Tapi ketika kita memilih untuk tetap berada pada kekhawatiran itu yang menguasai kita nggak akan pernah berjalan keluar untuk maju. Betul. Seperti itu. Karena menurut saya tuh iman nggak akan bisa berjalan sama rasa ketakutan, sama rasa kegelisahan. Diibaratkan tuh hot and kayak misalnya kita minum panas dengan dingin. Nggak mungkin panas itu ada ketika dingin itu ada, maksudnya itu pasti rasanya suam-suam kuku seperti itu kan. Sedangkan kalau kita memang iman, kita pasti nggak takut ketika kita mempunyai iman Kristus, iman kepada Kristus, kita nggak akan pernah takut sama apa yang akan terjadi di hidup kita. Karena Tuhan pun bilang kalau kita berjalan bersama Dia pasti Dia selalu menyertai, Dia yang akan berjalan lebih dulu daripada kita, seperti itu. Oke, saya mengutip sedikit tadi yang dikatakan Brian. Jadi fokus kita itu, di mana fokus kita berada, akan energi kita akan tersalur ke situ. Jadi kalau misalkan fokus kita hanya ketakutan, jadi bisa jadi itu yang menjadi fokus kita, sehingga itu energi kita bisa mengalir hanya ke sana. Tapi ketika kita fokus kita hanya berada kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita, ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Dari Jovita sendiri ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih terombang-ambing, yang mungkin masih up and down, kita semua di sini juga sama, kita juga merasakan up and down. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Tuhan itu kasih. Kalian tidak perlu takut untuk datang kembali ke Dia, jatuh berulang-ulang ke Dia, karena Tuhan itu akan menerima kita, walaupun di saat kita nggak setia, di saat kita menjauh, tapi Tuhan yang kejar kita, tapi Tuhan yang tetap setia walaupun kita nggak setia sama Dia. Jadi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa ingat teman-teman, Tuhan adalah kasih. Jadi jangan pernah takut untuk kembali datang sama Tuhan lagi, karena Tuhan pasti akan selalu menerima kalian. Oke, dan dari Abi? Kalau saya tetap percaya bahwa Tuhan itu setia dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar. Pasti Dia selalu memelihara setiap kehidupan kita. Yang saya selalu percaya bahwa meskipun di sebelah kanan kita 1000 rebah, di sebelah kanan kita dan 10.000 rebah di sisi kiri kita, Tuhan yang mengangkat kita dan memberikan kemenangan. Jadi tetap percaya hanya kepada Tuhan. Oke. Dan itu tadi hasil perbincangan saya bersama mereka. Dan satu hal yang menarik bahwa di dalam keadaan sulit pun kita bisa melakukan hal yang positif dalam hidup ini. Tidak hanya kita berfokus kepada satu
apa yang terjadi yang di sekitar kita yang bisa membuat kita down, tapi kita fokus hanya kepada Tuhan dan saat itu pasti mujizat terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, dimanapun teman-teman berada yang sedang menyaksikan live streaming ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Bapak, ketika Engkau ada dalam hidup kami tidak pernah takut akan bahaya, kami tidak pernah gentar Tuhan, karena Engkau beserta dalam hidup kami. Kalau Tuhan yang mengizinkan Tuhan virus ini ada di dalam dunia ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, teruslah berjalan bersama dengan anak-anak muda-Mu Bapak dimanapun mereka berada saat ini Bapak. Terima kasih, ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian talk show kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih